Wakilkan umroh kepada yang masih sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah sekalian, teman-teman Predisha khususnya, saat ini ibadah umroh sudah mulai dibuka, tetapi hanya untuk kalangan negeri Arab Saudi. Alhamdulillah, kita sangat senang mendengar kabar ini. Namun untuk jamaah umroh yang ingin berangkat itu masih belum bisa, karena kita masih menunggu keputusan dari pemerintah Indonesia, yaitu Kementerian Agama. Nah, teman-teman, di sini saya akan membahas sedikit tentang badal umroh atau mewakilkan umroh kepada yang masih sehat. Jadi, apa sih hukumnya badal umroh itu? Atau saya kasih pengertian badal umroh. Semisal begini, ada orang tua kita yang sudah meninggal atau sudah uzur, yang tidak kuat lagi berjalan, yang fisiknya tidak sempurna lagi untuk jalan, saudara kita yang sudah lemah, tidak bisa lagi berjalan, cacat fisik. Jadi teman-teman boleh membadalkannya atau mewakilkan umrohnya, diniatkan pahalanya untuk orang-orang yang kita cintai dan sayangi. Nah, dalam hadis badal umroh itu dibolehkan. Jadi teman-teman, di sini saya akan membahas syarat dan ketentuan badal umroh. Satu, tidak sah menggantikan ibadah haji atau umrah orang yang fisiknya masih mampu melakukan ibadah tersebut. Jadi Ibnu Munzir berkata, para ulama sepakat bahwa siapa yang punya kewajiban menunaikan haji Islam dan ia mampu untuk berangkat haji, maka tidak sah jika yang lain hajikan dirinya. Jadi kalau kita mampu atau orang tua kita mampu masih bisa berjalan, jangan dibadalkan. Jadi tidak masuk ke dalam kategori yang masuk kriteria badal. Jadi yang kedua, badal umroh hanya untuk orang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, atau untuk orang yang tidak mampu secara fisik, atau untuk orang yang telah meninggal dunia. Jadi syarat pertama tidak sah ya, orang yang masih sehat. Yang kedua, harus orang yang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, dan orang yang sudah meninggal. Jadi buat teman-teman di sini, misalkan punya keponakan, punya kakek, punya nenek, punya saudara, pokoknya orang-orang kita sayang itu sudah meninggal atau sakit dan tidak bisa diharapkan kesembuhannya, dia boleh dibadalkan umroh. Nah, satu lagi untuk syaratnya, membadalkan umroh bukan untuk orang yang tidak mampu secara harta. Jadi karena hukum wajibnya berhaji atau umroh hanya untuk orang yang mampu juga dari segi finansial. Jadi jika yang dibadalkan haji atau umroh itu miskin, tidak mampu dilihat dari hartanya, maka gugur kewajibannya membadalkan umroh hanya untuk orang yang tidak mampu secara fisik saja. Nah, jadi pengertiannya adalah teman-teman, membadalkan umroh itu bukan untuk orang yang tidak mampu secara harta, bukan. Jadi tidak mampu dalam artian fisik, sakit, benar-benar dia tidak mampu, itu baru boleh dibadalkan. Tapi kalau hanya tidak mampu karena harta, itu bukan syarat masuknya menjadi badal umroh. Jadi misalkan kita punya saudara miskin gitu, terus kita badalin gitu, itu nggak boleh. Jadi karena bukan perhitungan syarat masuknya badal umroh.
Jadi kalau badannya alasannya oh dia karena miskin, itu nggak masuk, itu nggak boleh. Tapi dia kan sehat, dia kan masih kuat jalan. Artinya rezeki Allah yang atur. Nanti ketika dia sanggup untuk umroh ya umroh. Lebih baik dikasih uangnya aja, jangan dikasih badannya, karena itu tidak masuk. Nah terus orang yang membatalkan umroh harus telah menunaikan umroh terlebih dahulu. Jadi teman-teman ada ibadah umroh itu kalau di Waspa itu ada 3 kali umroh. Yang pertama umroh wajib untuk diri kita sendiri. Walaupun kita sudah berkali-kali umroh, tetap pertama kali ke tanah suci yang wajib umroh adalah untuk niatnya untuk kita sendiri. Yang kedua itu umroh biasanya untuk badal. Nah disinilah kalau sudah kita mengumrohkan diri kita sendiri, baru kita bisa badal untuk orang lain. Nah umroh 3 itu umroh sunnah. Jadi umroh yang boleh buat badal juga atau buat boleh diri sendiri juga. Nah jadi syaratnya haji dan umroh badal itu kitanya harus haji atau umroh terlebih dahulu baru bisa membadalkan orang lain atau saudara kita. Wanita boleh membadalkan umroh laki-laki, laki-laki boleh membadalkan umroh perempuan. Jadi tidak mesti laki-laki yang dibadalkan, yang membadalkannya juga laki-laki enggak. Jadi misalkan bapak kita anaknya perempuan nih, nah perempuan ini boleh badalkan niatnya umroh kepada bapaknya. Jadi begitu. Tidak boleh membadalkan 2 orang atau lebih sekaligus dalam sekali ibadah. Nah teman-teman, umroh itu ada 3. Pertama niat. Ada 4 rukun umroh. Yang pertama adalah niat. Yang kedua itu tawaf. Yang ketiga sa'i. Yang keempat halul. Nah ada satu lagi berihram. Tapi sebenarnya berihram itu bagian dari cara untuk berpakaian. Nanti adanya di niat. Jadi dia niat plus dengan berihram namanya. Jadi syarat tersebut 1 kali rukun umroh, 1 kali badal untuk orang yang mau dibadalin. Misalkan saya mau niat umroh untuk kakek saya, 1 kali rukun umroh hanya untuk 1 orang. Tidak boleh, wah saya mau umroh nih, mau berangkat tawaf, sa'i segala macam tapi saya niatnya untuk 2 atau 3 orang, itu nggak boleh. Jadi 1 kali umroh, 1 kali untuk badal. Nah, tata caranya umroh, Anda diharuskan beribadah umroh, Anda harus diwajibkan untuk beribadah umroh untuk diri sendiri. Mulai dari urutan ihram, umroh dari mikot yang Anda lewati, kemudian jika Anda menyempurnakan umroh untuk diri Anda dengan tawaf dan sa'i serta memandikan rambut, maka Anda dapat keluar dari tan'im dan tempat lainnya di tanah halal di luar tanah haram. Gitu. Jadi kalau seandainya nanti mau ambil mikot lagi, mau ambil untuk badal orang lain lagi, keluar dulu dari tanah haram. Jadi kalau di Saudi itu di tanah haram itu keluar dulu, nanti kita ambil tempat mikot terdekat ada di Jirona. Gitu. Jadi di dalam tahapan badal umroh ini saya menginformasikan bahwasanya Waspa Group sudah membuka pendaftaran untuk badal umroh. Jadi buat teman-teman yang belum mampu untuk pergi ke tanah suci, mau mengumpahkan badal umrohnya kepada mukimin kita yang ada di Saudi sana, bisa mendaftarkan di Waspa Group. Nanti untuk besarannya ada di brosur yang akan saya tayangkan juga buat teman-teman. Segera daftarkan badal umroh buat teman-teman atau buat saudara atau buat orang tua yang sudah meninggal atau sakit dan tidak bisa diharapkan lagi kesembuhannya. Silahkan daftarkan di nomor yang ada di bawah sini. Jadi buat teman-teman silahkan daftarkan segera. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya informasi yang saya sampaikan ini mohon maaf adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.